Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Saya Wanasari kembali hadir dalam tayangan Coffee Break Sumatera Utara. Pemirsa, di situasi saat ini, pandemi COVID-19, diharapkan kita semua masih tetap semangat menjaga kesehatan dan orang-orang tercinta di sekitar kita. Baik itu makan makanan yang sehat, pola hidup yang baik, dan juga berolahraga. Saya izin pemirsa membuka masker supaya saya lebih mudah berbicara. Pemirsa, saya nih jalan-jalannya kali ini agak jauh, yaitu di kota Pematang Siantar. Persisnya, saya saat ini berada di kantor imigrasi Pematang Siantar wilayah Sumatera Utara. Dan ini baru pertama kalinya saya ke kantor imigrasi ini. Kita akan lihat bersama kira-kira masyarakat di Pematang Siantar dan sekitarnya bisa mendapatkan pelayanan apa saja di kantor imigrasi ini. Permisi, halo Bapak, iya apa kabar Pak? Saya cari Bapak Kepala Imigrasi, Pak Mulyadi. Siap, betul. Waduh, Bapak pakai masker jadi saya tidak tanda pemirsa. Ya. Bapak apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Baik. Aduh, maaf ini sedang apa nih Pak? Ini olahraga. Ini saya membuatnya untuk mini bikin golf. mini golf ya, Oke. untuk bermain putting. Jadi Bapak suka main golf ya? sesekali saya masih belajar. Kebetulan kita masa pandemi, kita harus membunuh waktu untuk meningkatkan imun kita. Inilah yang harus kita lakukan di sini, diantaranya. Oke. Di samping kita juga olahraga. Itu, Mbak. Tapi ini suasananya nyaman sekali Pak, sepi sekali, atau memang hari ini sedang rehat atau bagaimana Pak? Kebetulan sekarang hari Jumat, ada sebagian anggota lagi olahraga di belakang. Oh, kita nanti bisa lihat ya Pak ya? Oh, bareng-bareng silakan. ke belakang. Silakan Nah, Mbak Wan ya. tapi Silakan. sebelum kita ke belakang nih Pak, Bapak boleh bergabung bersama saya di sini Pak? Siap. Ya, Pak Mulyadi, ini etalasenya menarik sekali nih Pak. Siap. Pematang Siantar sekali nih. Ini boleh Ya. dijelaskan ini Pak, ini ada becak, kemudian ini ada apa aja Pak? Ya, kebetulan di wilayah kerja untuk Pematang Siantar sini sudah ada bandara Silangit. Ya. Nah, makanya kami pasang di sini menunjukkan ada bandara Oh, dengan pesawatnya. Kebetulan ini kita ada maskot. Ini becak adalah ya Pak ya, beca Aduh, Siantar becak. dan Boraspatinya Mhm. yang mengendarai. Ini adalah filosofi untuk warga di sini, dari warga Batak, Boraspatinya dengan becak Siantarnya. Tapi Bapak sudah pernah naik becak Siantar belum? Saya coba, sampai narik-narik koplingnya, rupanya masih udah keras juga, nggak semudah kayak kopling yang sekarang, Iya. motor-motor sekarang. Sudah klasik ya Pak ya, Ya. motornya Pak ya. Ini ngomong-ngomong Bapak baru tugas di sini kalau nggak salah 5 bulan nih Pak ya, saya dengar Ya, ya. baru 5 bulan karena Ini- Februari saya start di sini. Iya, ini gimana Pak adaptasinya dengan lingkungan baru, dengan kultur yang baru? Di sini kan mayoritas masyarakat Kebetulan Batak untuk ya, Pak, pengalaman bertugas saya dulu pernah ditempatkan Loksmawe dekat dengan Medan, dari Loksmawe terus ke Belawan. Artinya untuk penyusunan lingkungan tidak begitu masalah untuk saya. kalau menu-menu di sini itu kan sangat tradisional. Kira-kira suka nggak Pak? Menu-menu sini udah saya rasakan, diantaranya ada apa kuliner roti ganda, terus yang lainnya memang sangat-sangat enak, cocok lah dengan lidah saya. Cocok ya Pak ya, nggak beda jauh Batak sama Nggak Jawa beda. Pak ya. Ya. Pak, kita boleh jalan-jalan ke ruangan sedikit Pak. Dikenalkan juga nih Pak, Oke, sama saya siap. ini kan saya tamu baru nih. Siap. Ya kan, saya juga pengen kenalin kepada pemirsa mungkin Siap. khusus warga Pematang Siantar. Siap. Kalau mau ngurus paspor mungkin atau Iya. perlengkapan yang lain kira-kira di kantor Ya. imigrasi ini mereka harus apa saja Pak? Kita Ah. boleh mulai dari mana nih Pak? Dari belakang. Dari belakang Ya, Pak ya? Oke, dari kita ke belakang Pak ya. permohonan, siap. Saya tadi masuk dari sana Pak. Ini depan belakang yang benar yang mana nih Pak? Iya. Masuk lewat belakang sini ya. Oke. Nanti Oh, ini keluar ada pemohon parkir. lewat belakang, lewat depan sana. Oke. Keluarnya. Ya. Keluarnya dari Makanya sana kita ya Pak. pakai spot di sana. Mhm. Setelah mereka melakukan foto,
siapa tahu pengen untuk berfoto di situ, itu Di kita etalase jadikan tadi. spot. Oh iya gitu. Oke, berarti Ya. jalurnya nggak bolak-balik ya Pak ya? Betul. Keluarganya. Nah, Oke. satu jalur. Nah Pak, ini pemandangan yang menarik, ada yang olahraga. Ini gimana Pak ngatur mekanismenya dengan situasi sekarang Pak? Ya, kebetulan sekarang memang masa pandemi ya kan, waktu Jumat tetap kita pergunakan untuk olahraga. Ya. Mohon maaf, saya buka Iya boleh maskernya. Pak. Ya. Ada yang bermain voli, ada yang bermain pingpong, ada sesekali juga permainan unik dari daerah. Gitu. Seperti apa tuh yang lempar-lempar batu? Oh kayak iya. Pecah piring. Oh, Ya, ya, ibunya pecah piring, ingat. ya. Pecah Oke. piring. Tapi ini mekanisme mengatur pegawainya bagaimana Pak Ya. supaya tidak ramai, tidak berkerumun, bagaimana Pak? Untuk mengaturnya tetap kita biasanya untuk laki-laki yang main voli, ya kan, tetap 6 orang sama juga 6 orang. Untuk yang perempuannya lebih ke tenis mejanya. Yang pecah piring terkadang juga ada yang anak PKL bergabung juga. Tapi tetap dengan protokol kesehatan Pak ya. Nah ini sampai pukul berapa nih pegawai bisa berolahraga Pak? Olahraga paling sampai jam 9:15, tidak lebih dari itu. Intinya kita untuk mendapatkan matahari pagi kan bagus. Betul Pak. Untuk Dan meningkatkan disarankan imun untuk kita. berjemur ya Pak ya. Betul. Ya. Nah Pak, kita kembali ke pelayanan ini. Mungkin kita mulai dari mana Bapak bisa mengenalkan kepada saya bila saya adalah seorang warga Siantar dan ingin membuat dokumen seperti paspor. Saya mulai dari mana nih Pak? Bisa setelah taruh mobil di sana kan, Parkir ya Pak. pemohon parkir bisa ke sini. Ini loketnya ada di sini. Bisa disampaikan persyaratannya yang ada. Di sini ada komunikasi, kita cek pelayanannya, apa persyaratannya. Setelah lengkap, ngambil antrian. Oke. Yang tadi. Yang di situ Gitu, Pak ya. Kita nanti bisa ke situ ya Pak ya. Siap. Oke. Kira-kira Pak untuk kepengurusan bikin paspor, berapa durasi yang dibutuhkan satu orang pembuatan Untuk paspor? satu orang tidak lebih dari 15 menit. Ya, untuk sampai foto itu juga terkadang tergantung dari persyaratannya. Kalau persyaratannya sudah lengkap, akan bisa lebih cepat dari itu. Oke, berarti kita ke dalam nih ya Pak ya. Setelah silakan. dokumen awal di sini kita ke belakang ke Betul, dalam ya Pak. Bawana. Nah, ini berarti ruang pelayanan utama ya Pak ya? Iya. Jadi di sini untuk mengambil antrian, setelah udah dapat, bisa dipraktekkan, Mas Arga? Jadi kalau udah ambil antrian online, semuanya ada online, Oke. baru keluar dari sini. Nanti akan di-announce. Oke, diumumkan ya Pak Iya, ya. akan diumumkan. Berarti di sini ada beberapa ini ya, ada item, ada yang walk in, ada yang prioritas ya Pak ya. Betul. Baik. Pak Mulyadi, setelah dari sini kita kemana nih Pak? Setelah dari sini kita akan nantinya dipanggil, ada announcing untuk foto di sini. Oke. Ini ngomong-ngomong nih Pak, ruangan foto ini sudah didesain dari awal seperti ini atau dengan situasi pandemi saat ini, makanya kita bikin skat-skat seperti ini Pak? Sudah didesain seperti ini, hanya karena kita semangatnya untuk mencapai WBK, kita tempel dengan semangat dukung kami meraih WBK. Dukung kami meraih WBK. Itu kanan kiri kita tampilkan juga. Juga ada kehati-hatian pemohon paspor untuk tidak menggunakan paspor, untuk tidak memberikan keterangan yang tidak benar. Di situ kita tempel stiker-stiker itu. Oke, menarik, nanti kita bahas soal WBK, soal izin paspor juga. Nah ini mumpung kita masih di sini, kita ke sana dulu Pak ya. Untuk pelayanan foto tadi di mana Pak? Di sini. Di sini. Ini foto biometrik. Mas Dhani, ini fotonya di mana kira-kira? Berarti di sini. Kameranya di mana? Oh, sudah ada kameranya pemirsa. Sudah ada kamera. Butuh waktu berapa lama kira-kira untuk satu orang mengambil foto? 15 menit ya, sebentar ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Dhani. Kemudian setelah dari pengambilan foto ini Pak, kita kemana Pak? Setelah di sini kita
Pencetakan. Pencetakan. Yang jelas untuk proses paspor yang bersangkutan udah selesai. Tinggal nunggu jadinya, yang bersangkutan membayar ke bank persepsi yang ditunjuk, terserah mau di kantor pos, atau di bank BNI, atau di bank BRI, mana saja bisa. Oh, pembayarannya Pak ya? Ya. Oke. Pak, untuk kita kan sebenarnya Betul. sudah berkembang ya Pak ya? Betul. Baik dengan pelayanan online, Ya. kemudian pelayanan langsung dengan terbatas Walk-in, gitu. ya. Nah, walk-in, masih ada nggak sih Pak orang-orang oknum ataupun Ya. katakanlah yang mengurus paspor dengan jalur Calo, calo gitu misalnya. Pak? Kesini, Pak. Kebetulan di sini memang masanya pas masa pandemi memang sepi. Tapi kalau sekiranya calo pun kami tidak tanggapi, ya kan? Kita selalu himbau kepada masyarakat tetap urus sendiri, bayar sendiri, urus sendiri, ambil sendiri, jadi tidak menggunakan calo. Apalagi sekarang setiap petugas itu disediakan di setiap titik Pak ya? Betul, untuk betul, bertanya, ya. betul, ya. Oke, Betul. Pak, sebagai informasi kepada masyarakat bila ingin membuat paspor, Ya. nah kira-kira persyaratannya apa aja Pak? Membuat paspor itu perorangan, Mbak ya. Bagi yang sudah dewasa cukup 3 aja persyaratannya: KTP, kartu keluarga, akte lahir. Kalau tidak ada akte lahir, boleh ijazah, boleh buku nikah bagi yang muslim, boleh juga surat baptis. Itu 3 persyaratan. Jangan lupa kalau akan memperpanjang atau penggantian paspor, lampirkan paspor lamanya biar petugas tahu. Oke, Pak, nanti kita ngobrol lagi kira-kira Ya. di kantor imigrasi Pematang Siantar ini Ya. mengurus selain paspor kan pasti ada dokumen lainnya yang bisa Betul, diurus ini ya, ya Pak ya, Mulyadi ya. ya. Pemirsa, kami akan berbincang bersama Kepala Kantor Imigrasi Pematang Siantar setelah pesan-pesan berikut ini. Kamu yang berintegritas dan punya inovasi, please welcome. Jadilah inspirasi, kau bakal semangat diri. WBK kita raih, Imigrasi Siantar, kami pintar pasti terbaik. Imigrasi Siantar, WBK is the first. siap untuk WBK. WBBM will be the next. Wujudkan pelayanan prima, melayani hanya sebentar, pintar pasti terbaik. Ya Pak, menyambung yang tadi, kira-kira pelayanan Baik, apa Mbak saja Wana, Pak? ya. Kebetulan di sini kita ada yang membidangi, Pak Fikri. Dia adalah kasih lalu lintas dan izin tinggal di imigrasian. Nanti bisa banyak berbincang dengan Pak Fikri. Tapi Bapak nggak kemana-mana nih kan? Saya ingin olahraga. Olahraga, Ya. oke. Saya sebenarnya kayaknya saya salah kostum pemirsa. Saya Tapi terlalu nggak apa-apa. formal nih. Tadinya saya pengen ngajak Mbak Wana untuk olahraga sekalian. Nggak apa-apa, next time ya Pak ya. Oke, nggak apa-apa. Kita Oke. tunggu Ya, berikutnya. baik. Ya. Sekarang saya Pak sama Pak Zulkifli Ya. Fikri. Silakan. Nanti kita ngobrol lagi ya Pak ya. Siap, siap. Baik. Pak Zulkifli silakan bergabung bersama saya di sini. Apa kabar Pak? Baik, Baik. Mbak. Ya. Di kantor imigrasi. Suka olahraga Pak? Saya lihat Kalau tadi ada badminton. Saya main tenis meja. Oh, tenis meja. Ya. Oke. Pak Fikri, sesuai dengan yang diamanahkan nih oleh Pak Mulyadi, Ya. selain pelayanan paspor yang bisa diterima oleh masyarakat di sini, kira-kira apa saja sih Pak pelayanan yang di sini? Pelayanan yang ada di sini salah satunya e-paspor. Habis itu kita ada Pintar Kada. Pegawai imigrasi Siantar mengabarin Anda. Pelayanan itu bisa didapat pada saat pemohon datang proses wawancara. Di proses wawancara nanti dia menyampaikan akan menggunakan layanan e-paspor. Jadi nomornya kita catat, nanti kita kabari by WA. Kapan dia setelah permohonan paspornya selesai, kita kabarin dia udah bisa mengambil paspor melalui drive-thru. Nah, pelayanan ini baru berjalan dari sekitar bulan 3, akhir bulan 3
sudah ada beberapa yang menggunakan layanan drive-thru ini. Jadi setiap ada pemohon yang datang di sini untuk membuat paspor, kita akan kasihkan brosurnya beserta nomornya, apa aja persyaratannya. Berarti mereka pengurusan dokumen bisa diurus dari rumah ya, bisa diupload dari Kalau untuk pengurusan dokumen paspornya tetap di sini. tetap Penyerahan datang, dia dokumennya. hanya penyerahannya ya, Penyerahan. pengambilan paspornya aja. Oke. Nah, kira-kira terkait dengan izin paspor ini, Pak Fikri ya? Saya Ya, panggil Pak Fikri. aja. Pak Fikri, kira-kira gimana antusiasme masyarakat dengan adanya izin paspor? Harusnya kan lebih banyak masyarakat yang sadar akan kepengurusan paspor bila ingin bepergian ke luar negeri. Kira-kira bagaimana? Alhamdulillah Mbak, selama saya di sini dari mulai bulan 3 saya bertugas di sini, antusiasnya cukup lumayan. Kita sudah 4 kali mengadakan kegiatan izin paspor. Yang pertama di Serdang Berdagai, yang kedua di Kemenak Siantar, dan dari Kemenak Siantar itu 2 kali. Sangat antusias, 2 kali. Yang terakhir yang keempat sekitar beberapa bulan yang lalu itu di Siantar ini di German Education. Antusiasnya cukup tinggi ya? Antusiasnya cukup tinggi, cuman mungkin masyarakat masih, karena dalam masa pandemik ini masih merasa lebih mementingkan untuk hal lain daripada berpaspor, mungkin seperti itu. Karena juga kita nggak bisa keluar Iya, negeri nggak ya, bisa Pak kemana-mana. ya? Tapi kita tetap terus memotivasi masyarakat, mengabari masyarakat bahwasannya di imigrasi ada program izin paspor yang sangat menguntungkan masyarakat. Jadi kalau tidak digunakan atau tidak dimanfaatkan dengan baik, cukup rugi. Kalau dulu masyarakat membuat paspor harus datang ke kantor imigrasi, sekarang kami layanin di tempat Anda. Foto, wawancara, jemput bola, foto, wawancara, kita ke tempatnya. Jadi kita sangat berharap dengan dari TV One bisa mengabari masyarakat juga. Mudah-mudahan selesai segmen ini nanti masyarakat makin banyak menggunakan ini paspor. Oke, nah saya pengen tahu nih Pak, secara angka kira-kira dari di launching pada Maret lalu, seberapa banyak sih kemudian masyarakat yang datang atau paling tidak mencari tahu tentang izin paspor, Pak? Kalau izin paspor ini kan seperti yang saya bilang tadi udah 4 kali dilaksanakan. Yang pertama itu sekitar 16 orang. Dan yang di Sergi 16 orang, untuk yang di Kemenak yang pertamanya 16 orang, yang keduanya ada 18 orang. Yang di German Education itu pemohonnya ada 17 orang. Oke, berarti cukup tinggi antusiasnya ya Pak ya? Alhamdulillah lumayan. Oke, nah dengan situasi sekarang kira-kira mudah-mudahan pandemi segera berakhir. Nah, bagaimana kesiapan imigrasi Siantar untuk nantinya bila terjadi lonjakan masyarakat yang mengurus paspor dengan metode izin paspor tadi? Persiapannya yang kami lakukan yang paling utama dari SDM. Alhamdulillah SDM di Kanim Siantar ini cukup. Untuk izin paspor masih cukup. Alat-alat yang ada di sini pun masih mumpuni. Saya rasa persiapannya itu cukup. Dan izin paspor ini dapat dilakukan juga di luar jam kerja. Contohnya ya di Sabtu dan Minggu kami pun siap melayani. Oke, Pak, kita boleh jalan-jalan ke depan mungkin ya Pak ya. Saya tadi lihat di ruangan depan kira-kira ada fasilitas apa saja yang mungkin bisa kita perkenalkan kepada masyarakat bila datang ke kantor imigrasi Pematang Siantar ya Pak ya. Nah, salah satu fasilitas yang ada di kantor imigrasi adalah drive-thru yang mau saya kenalkan sama Bapak. Oh, sebelah sana Pak Sebelah ya. sana. Kita lihat ya Pak ya. Jadi warga Pematang Siantar tidak perlu bingung lagi bila datang ke kantor imigrasi. Di pintu masuk mengarah ke parkiran ini ya? Mengarah ke parkiran. Dari pintu masuk sini, dia langsung nanti nampak bacaan drive-thru-nya di sini, Mbak. Kita sudah sediakan pelangnya juga untuk pengambilan paspor secara drive-thru. Iya, benar-benar ini dia. Nah, ambil paspor secara drive-thru. ambil paspor secara drive-thru, nanti mobilnya dari sana diperiksa oleh petugas dulu. Apabila mau ngambil secara drive-thru atau secara biasa. Kalau secara drive-thru diarahkan oleh petugas kemari, sampai di sini nanti dia tinggal kasih billing pembayaran.
Oke. Giliran pembayaran, berkasnya udah ada, langsung dikasih paspor. Singkat, padat, tepat Singkat, ya Pak ya. dia langsung bisa keluar. Oh, ini keluar putar dari Putar sana, dari Pak, ya? sana, sebelah sana. Oke. Sudah selesai dia Sudah langsung. selesai. Iya. Nah, ya, jadi pemirsa, kita ke sana ya Pak ya. Nah, kita ke belakang lagi nih pemirsa, karena kalau saya melihat ini kantor imigrasi secara pelayanan maupun secara mekanisme pengurusan juga sangat teratur ya Pak ya. Jadi tidak bolak-balik, Tidak kemudian bolak-balik, satu arah ya. semuanya. Iya. Dan, semuanya diatur secara berjarak. Ya. Apalagi sekarang sudah ada paspor, jadi masyarakat tidak perlu datang kemari, tidak perlu ngantre, hanya dengan Melakukan permohonan permohonan ya Pak kepada ya. kantor, nanti kita akan ke lokasi masyarakat, kita akan foto, wawancara di sana. Baik. Bahkan ada kebijakan dari kepala kantor, kalau jumlahnya cukup banyak, kita akan anterin paspornya ke tempatnya. Wah, ini Kita anterin ke penanggung jawabnya. oke. Jadi masyarakat pemiliknya, Pak, ya? betul-betul tidak perlu datang ke kantor imigrasi untuk buat paspor lagi. Wah, kurang apa nih masyarakat Pematang Siantar sudah dipermudah seperti itu untuk pembuatan paspor. Pak Zulfikri, terima kasih atas waktunya. Saya harus nyari Pak Mulyadi dulu nih ya. Beliau di mana nih? Karena saya harus berbincang lagi persisnya sama beliau. Nah, pemirsa Coffee Break TV One akan kembali sesaat lagi. Imigrasi Siantar, siap untuk merdeka, wujudkan pelayanan prima, kita pasti terbaik, Imigrasi Siantar. Kami pintar, kami pasti, kami terbaik. Pemirsa, tidak terasa kita sudah tiba di segmen terakhir, dan kali ini saya kembali dengan Pak Mulyadi dan satu tamu lagi, yaitu Bapak Irwan Saud selaku Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian. Nah, ini Ya, tadi benar. yang kita bahas soal orang asing ya Pak Mulyadi ya. Mungkin Pak Irwan bisa menjawab tentang gimana sih Pak pengawasan untuk orang asing. Kita tahu kan setiap daerah pasti ada orang asing. Nah, kemudian bagaimana dokumen apa saja yang mereka butuhkan untuk izin tinggal misalnya Pak? Jadi kita melakukan pengawasan terhadap orang asing itu dengan cara langsung terjun ke lapangan, melakukan pengecekan ke perusahaan langsung di setiap perusahaan yang memiliki tenaga kerja asing. Pada saat pengecekan kita mengecek administrasi atau kelengkapan dari orang asing tersebut. Nah, ya antaranya berupa paspornya masih berlaku. Yang kedua itu mengenai izin tinggalnya, izin tinggal apa yang digunakannya, apakah dia memiliki kitas atau dia memiliki itap. Dan kita lihat masa berlaku kitas dan itapnya untuk tenaga kerja yang bekerja di perusahaan. Tapi kalau untuk misalnya untuk wisatawan, itu memang kita melihat hanya dari apakah di sana ada laporan masyarakat, apakah turisnya itu sudah habis masa izin tinggalnya. Pernah kita sekali mendapat informasi dari masyarakat, orang asing yang habis masa izin tinggalnya, kita langsung cek on the spot, ternyata benar dan kita tindak, ya, terlakukan penindakan, gitu kira-kira. Nah, Itu pun penindakannya itu jika masa izin tinggal masa ininya telah habis lebih dari 60 hari, maka kita tindak. Kalau di bawah 60 hari dia bisa
melakukan pembayaran overstay di bandara untuk pada saat akan berangkat ke luar negeri. Nah, begitu. Nah, ini Pak Irwan yang terupdate nih. Ya. Kemarin kan Menteri Hukum dan HAM baru saja mengumumkan bahwa pekerja asing, tenaga kerja asing itu dengan situasi Indonesia saat ini akan dideportase ke negaranya masing-masing. Nah, untuk wilayah yang dinaungi keimigrasian Pematang Siantar ini, kira-kira adakah potensi tenaga kerja asing kita yang harus dideportase, Pak? Sesuai dengan himbauan Menteri yang kemarin, sebenarnya yang dihimbau itu adalah pembatasan kedatangan dari orang asing yang mau masuk ke Indonesia untuk antisipasi COVID-19. Tetapi tidak menutup kemungkinan jika orang asing atau TKA yang ada di perusahaan melakukan pelanggaran keimigrasian. Apa itu pelanggaran keimigrasiannya? Itu misalnya dia melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang diberikan kepadanya. Misalnya dia nyambi di perusahaan lain, sementara di perusahaan B, sementara izin kerja dia hanya di perusahaan A. Nah, itu salah satu pelanggaran, maka kita tindak, kita deportasi. Gitu. Kira-kira untuk di wilayah hukum di pada saat ini selama saya bertugas di sini belum ada kita menemukan hal yang seperti itu. Apalagi pada saat saya masuk ini masa pandemi, banyak kebijakan pemerintah untuk orang asing di masa COVID-19, di mana kan sama-sama kita ketahui bahwa airport juga tutup, tidak beroperasi, jadi ada kesulitan untuk keluar atau masuk, jadi diberikan kemudahan untuk bisa perpanjangan izin tinggal. Demikian. Oke, baik Pak Irwan, saya mau ke Pak Mulyadi. Ya. Saya dari tadi pandangan saya ke ini Pak, WBK is the first, WBBM will be the next. Nah, ini sepertinya akan jadi PR nih bagi Bapak selaku Kepala Imigrasi yang baru agar cepat nih tercapai WBK tadi itu, Pak. Kira-kira apa strateginya? Strategi yang kami bangun mungkin bekerjasama dengan Kasih Lalu Lintas Krim, karena kita lebih ke pelayanan. Nah, kalau kita lihat pelayanan, kemudian Pak Irwan juga di pengawasannya. Nah, yang diartikan WBK is the first, WBBM will be the next. Kita tidak muluk-muluk lah, kita WBK dulu, ya kan? Kita capai predikat WBK dulu, kemudian baru kita ke WBBM will be the next. Itu maksudnya. Artinya tidak sekali kita dapatkan dua, satu dulu aja WBK, next step berikutnya baru WBBM. Tapi dengan situasi sekarang Pak, pandemi terus ini bakal jadi berat nggak sih Pak untuk mencapai ke sana? Sebenarnya momen sekarang adalah momen yang tepat untuk kita prihatin, kita mawas diri, ya kan, seutuhnya menyikapi bahwa kita ini adalah seorang ASN, seorang PNS, ya kan, digaji oleh negara untuk melayani masyarakat yang sebenarnya tidak jadi pelayan, bukan jadi tuannya. Kira-kira seperti itu, mawas dirinya ke sana. Nah, untuk kesiapan dari internal kita, Pak, untuk mencapai kepada WBK, tadi juga Pak Fikri menjelaskan tentang ID paspor. Kira-kira seberapa jauh sudah, Pak? Ya, kita kemarin sudah melakukan sosialisasi, udah kita jalankan. Kita juga sudah lulus dari panel untuk seleksi. Kita untuk kedepannya, yang jelas kita harus bisa tetap melaksanakan dengan 6 area perubahan itu harus bisa kita laksanakan dengan baik. Nah, 6 area perubahan itu diantaranya adalah manajemen perubahan itu sendiri, kemudian penata pelaksanaan, yang ketiga adalah penataan sistem manajemen SDM, yang keempat adalah penguatan sistem pengawasan, yang kelima adalah penguatan akuntabilitas kinerja, yang keenam adalah peningkatan kualitas pelayanan publik.
Itu yang harus kita perkuat. Nah, adakah mekanisme khusus yang diatur di situasi pandemi saat ini agar pegawai tetap bekerja tanpa merasa was-was? Kita semua was-was sebenarnya, Betul, Pak, tapi iya. dalam artian tidak terkena COVID dan Betul. kantor ini tetap beroperasi seperti biasa dan melayani masyarakat. Betul. Arahan dari pimpinan kita di pusat adalah tetap seperti di Medan yang terdampak dengan PPKM, itu ada aturan untuk work from home. Nah, sedangkan kita untuk Pematang Siantar, saya ada mengambil kebijakan apabila ada pegawai merasa nggak enak badan, sakit, demam, flu, pilek, sebaiknya nggak usah masuk. Itu aja kebijakan yang kita ambil. Nah, dan kita tidak memaksakan harus masuk tiap hari, itu tidak. Nah, jadi sekiranya ada keadaan seperti itu, sebaiknya nggak usah masuk ke kantor. Ya. Oke, baik. Dan seluruh pegawai kita sudah suntik vaksin. Ya, kebetulan sudah Sudah vaksin vaksin. semua. Ya. Nah, saya mau ke Pak Irwan lagi nih, barusan beliau ngomong, jadi saya langsung ingat, saya mau nanya begini, Pak, kira-kira untuk perusahaan-perusahaan baru, mungkin dengan situasi sekarang, ada semangat baru bagi perusahaan untuk bila nanti kita sudah bisa dikatakan kembali kepada aktivitas yang normal, dan tenaga asing boleh kembali masuk ke daerah untuk beraktivitas, kira-kira persyaratan apa saja, Pak, yang harus dipenuhi oleh perusahaan, dan apakah untuk mengurus dokumen tersebut mereka juga bisa melalui jalur easy paspor dan drive-thru seperti pembuatan paspor? Untuk tenaga asing itu memang sudah ada apanya, Pak, ada prosedurnya, Pak. Iya. Itu dia mulai dari pengajuan izin kerjanya itu dari luar negeri, Pak. Terus nanti disetujui oleh Menteri Tenaga Kerja, terus Menteri Penanaman Modal, baru ke imigrasi, Mbak. Ya. Imigrasi, kalau misalnya setuju, maka pihak imigrasi mengeluarkan izin tinggalnya, Pak. Itu adalah kewenangan dari Direktorat, Pak, Direktorat Jenderal. Nah, kita di pusat, kita di daerah ini hanya melakukan perpanjangan izin kerja, Pak. Jadi itu yang kita lakukan, sama kita melakukan pengawasan terhadap orang asing yang ada di wilayah kerja kita. Wilayah kerja kita ini terdiri dari 2 kota dan 8 kabupaten. Betapa luasnya. Betapa luasnya begitu. Jadi kita melakukan pengawasan di sana, begitu. Ada kesulitan nggak sih, Pak, kendala untuk atau sosialisasi misalnya, Pak, mengingatkan perusahaan ini kan jauh-jauh nih dan butuh mungkin pendekatan persuasi yang lebih ini ketimbang perusahaan yang mungkin yang stay-nya di kota gitu, Pak. Iya. Kemarin kita sudah melakukan, kalau nggak salah bulan kemarin, Pak, ya, kita sudah melakukan sosialisasi mengenai APOA, aplikasi pelaporan orang asing secara online. Itu adalah program dari Direktorat Jenderal. Jadi untuk keseluruhan wilayah Indonesia itu, Direktorat Jenderal membuat program APOA namanya. Kita sudah sosialisasikan di mana di sana pemberi penginapan seperti hotel, losmen atau segala macam yang mereka boleh melaporkan keberadaan orang asing ya di sana. Kemudian perusahaan juga boleh melaporkan, dan juga pribadi juga ada. Nah, itu sudah kita sosialisasikan kemarin. Iya. Mungkin bisa tambahkan Boleh, sedikit Pak. Terkait dengan aplikasi pelaporan orang asing ini adalah pemberi penginapan, hotel, losmen, mes, apabila ada orang asing yang tinggal di situ untuk melaporkan melalui aplikasi pelaporan orang asing. Ya. Gunanya adalah apabila dia melintas ke bagian mana saja di hotel misalnya Siantar, dia bergerak ke Medan, nanti dari hotel Medan akan melaporkan. Jadi pergerakan orang asing ini akan ketahuan. Imigrasi monitor dari situ, Pak, monitor ya? dari situ. Di saat dia datang, ada tercatat di tempat pemeriksaan imigrasi, seperti Kuala Namu, seperti di Silangit, tercatat kalau udah buka, Bu.
Itu tercatat di sana. Pergerakan di dalam negeri pun harusnya diketahui, tidak hanya di saat keluarnya saja. Gitu. Pak Mulyadi, Ya. sebelum menutup, kira-kira pesan terakhir untuk masyarakat Pematang Siantar khususnya, karena dekat ya Pak ya secara proximity, dan kira-kira masyarakat yang dinaungi oleh imigrasi Ya. Pematang Siantar untuk pengurusan dokumen Pak. Ya. Saya himbau kepada masyarakat, tadi udah saya sampaikan diantaranya, kalau mengurus paspor, urus saja sendiri, jangan melalui calon. Begitu. Jadi petugas kita sudah sangat terbuka, sudah dengan senyum ramah dan sapanya akan tetap bisa membantu. Kemudian terkait dengan pengawasan orang asing, memang kantor imigrasi kelas 2 Pematang Siantar ini luas, tapi itu tantangan buat kami, ya kan? Dari sekarang masa pandemi, kita berkunjung ke pengawasan ke perusahaan yang mempekerjakan tenaga asing. Kalau mereka meminta kita harus memberi swab, memberikan bukti bahwa kita tidak positif, kita harus bisa berikan. Itu tantangannya di sana. Kemudian untuk isi paspor, ya kan? Isi paspor ini diadakan memang semangatnya untuk karena masa pandemi. Jadi pemohon tidak harus berkunjung berjubel sini, kita yang ke Jemput bola, Pak. jemput bola on the spot ke sana. Jadi apabila ada minimal lah 10 orang, silakan hubungi kami, nanti kami yang menuju ke sana on the Baik. spot. Betul. Baik, Ya, Pak Mulyadi, ya. terima kasih atas waktunya. Pak Irwan juga terima kasih. Sama-sama, Saya sudah Mbak disambut Wana. dengan hangat di kantor Ya. imigrasi Pematang Siantar. Pemirsa, dengan demikian, maka ini menjadi penutup Coffee Break Sumatera Utara. Saya, Wanasari, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.